Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di podcast saya. Kembali bersama saya Arif Rifki Pambudi. Jadi untuk tema podcast kali ini kita akan membahas nilai-nilai dasar ASN yang sering kita sebut dengan istilah singkatan aneka. Jadi ada akuntabilitas, nasionalisme, kemudian etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Oke, jadi kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beliau, ada narasumber yang sangat hebat dan luar biasa. Beliau adalah Dr. Gigi Ika Rifdiana MM. Halo dok. Halo. Halo. Ya, jadi beliau ini adalah dokter gigi dan juga sekaligus kepala Mas Adityo Kabupaten Kebumen. Jadi langsung saja ya dok. Ini untuk tema kita hari ini adalah tentang penerapan nilai dasar ASN dok, dan juga hambatan-hambatan dan tantangannya dalam penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Nah ini untuk pertanyaan pertama dok. Menurut pendapat dokter, apa sih yang disebut dengan nilai dasar ASN? Monggo dok dijelaskan. Oke. Dok. Selamat pagi, Dok. Perkenalkan, saya Ika Rifdiana, saya Kepala Puskesmas Adimulyo. Menjawab pertanyaan Dr. Arif, ya. Kalau menurut saya nilai dasar ASN adalah satu nilai-nilai dasar yang harus dimiliki sebagai seorang ASN untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dan tugasnya dalam kesehariannya, atau kalau bisa disebut kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang harus dimiliki menurut saya itu nomor satu adalah jujur diri sendiri, jujur terhadap lingkungannya, dan kemudian nomor dua adalah profesional. Dia harus profesional dalam menjalankan tugasnya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kemudian dia tanggung jawab terhadap profesinya, terhadap tugas-tugas yang diberikan atasan, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian yang keempat adalah loyalitas. Dia harus mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan, terhadap instansi, dan terhadap bangsa dan negara. Itu menurut saya, Dok. Jadi nilai-nilai dasar atau kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN itu 4 itu, kalau menurut saya. Oh, Jadi, Dok. JJ dok. Berarti memang terutama dalam poin akuntabilitas ya dok, dan juga poin-poin yang lain, bahwa kita sebagai seorang ASN juga harus dituntut sebagai seorang yang jujur, kemudian bertanggung jawab, loyal terhadap pekerjaan, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, ini kan tadi sudah kita ada gambaran ya dok terkait nilai-nilai dasar ASN dok. Menurut pendapat dokter sendiri, bagaimana sih cara kita menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan atau pekerjaan kita sehari-hari dok? Karena kan di era yang seperti ini pun kita harus istilahnya ya sebisa mungkin menerapkan nilai-nilai tersebut kayak gitu dok. Jadi bisa diberikan contohnya dok, mungkin dari pengalaman dokter sebagai seorang kepala puskesmas. Dok, terima kasih. Kalau menurut saya bagaimana cara mengimplementasikan, yang nomor satu adalah kita harus menaati aturan. Kita harus menaati aturan dulu, menaati etika, norma, dan budaya. Itu cara paling simple menurut saya, cara paling simple untuk penerapan itu dulu. Kemudian jujur setiap tingkah laku, profesional dalam menjalankan tugasnya itu sudah pasti, gitu. Bekerja sesuai SOP dan aturan. Itu menurut saya implementasinya di lapangan. Oh, dok. Berarti memang harus bisa menerapkan ya dok untuk nilai-nilai dasar tersebut, supaya agar kita sebagai seorang ASN juga bisa istilahnya dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, seperti itu dok. Terus kemudian tadi kan dokter bilang untuk menaati aturan ya dok. Sementara kan kadang kita sendiri di satu titik kadang tidak sampai lihat, atau aturannya tidak sampai ke kita gitu dok. Misalkan kayak seolah-olah kita kan sekarang banyak pejabat ya dok, maksudnya pejabat oknum saya bilang oknum ya dok, karena ada beberapa yang tertangkap karena korupsi seperti itu. Apakah mereka sebenarnya tidak paham terhadap aturan, atau bagaimana itu dok? Terkait implementasi dari kegiatan kita sehari-hari dok.
Ya, kalau menurut saya mereka mungkin sebenarnya oknum-oknum itu gitu ya, mungkin sebenarnya mereka memahami gitu, memahami. Tetapi ada berbagai alasan kenapa mereka bisa menjadi terjebak. Salah satunya adalah dia tidak punya pengendalian diri, tidak punya etos kerja, tidak punya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap jabatan yang diembannya, kurang amanah. Nah, itu dulu dok. Nah, itu dia yang kalau menurut saya itu. Kenapa bisa seseorang itu terjebak dalam korupsi? Gitu. Karena dia tidak bisa amanah dalam jabatannya. Gitu. Itu ya dok. Oke, dok. Terima kasih dok. Berarti memang sebagai ya terkait poin yang komitmen mutu itu ya, komitmen mutu ya dok, sama etika publik ya dok, mungkin ya kalau dari nilai-nilai dasar ASN, karena kan kita sebagai ASN termasuk di apa namanya harus dalam berorganisasi segala macam seperti itu juga harus punya etika seperti itu dok. Artinya kita juga harus taat terhadap aturan yang berlaku di negara ini seperti itu. Kemudian dok, untuk yang selanjutnya, ini kan dokter kan sudah cukup lama ya dok untuk menjadi seorang ASN, salah satunya sebagai kepala puskesmas, yang artinya kan semakin besar tantangan yang dihadapi dok, karena kan harus bekerja melibatkan banyak sektor, baik itu karyawan sendiri dan juga pejabat-pejabat sektor lain kan dok. Dan juga jenengan kan juga harus dituntut pandai dalam berkomunikasi, artinya berkomunikasi dalam apa dengan satu orang dan orang yang lain kan agak harus punya pengalaman seperti itu dong. Kemudian selanjutnya juga di era yang sekarang kan teknologi juga semakin maju. Kita juga dituntut untuk semakin beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi perubahannya dok. Kalau dari dokter sendiri apa sih mungkin dari pengalaman saja ya dok, hambatan, kemudian tantangan dan juga risiko dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN dok, untuk era yang seperti ini dok. Gitu. Oke. Kalau menurut saya hambatan yang paling besar adalah dari SDM-nya itu sendiri, Pak. Jadi tidak semua sumber daya yang kita miliki itu apa itu ya istilahnya tuh dengan mempunyai kemampuan yang sama. Nah, itu dia. Jadi SDM-nya itu misalnya di grading 1 sampai 10 itu tuh tidak semuanya itu nilainya 9 semua gitu. Nah, jadi tantangan yang menurut saya paling besar adalah perbaikan dari SDM-nya, manajemen sumber daya manusianya itu dulu gitu. Jadi kalau kita sudah bisa memperbaiki manajemen sumber dayanya, dia melatih orang tersebut itu untuk selalu jujur, selalu profesional, tanggung jawab, dan loyal, itu insya Allah akan jalan dengan sendirinya. Tetapi hambatan yang paling itu adalah etos kerjanya, rasa tanggung jawab, rasa memilikinya, itu yang dari masing-masing orang yang berbeda-beda. Harus dibangun dengan berbagai macam cara, berbagai macam metode, dan teknik manajemen yang mungkin di A dan B diterapkannya berbeda. Cara yang paling mudah adalah kita harus selalu membangun komunikasi yang efektif dengan para karyawan gitu. Selalu mampu bisa mendengarkan masukan, menyerap inspirasi atau aspirasi dari mereka semuanya. Apa sih keinginan mereka sebenarnya? Jadi bagaimana menyelaraskan keinginan anak buah, misalnya karyawan, dengan visi misi yang kita inginkan. Gitu. Jadi itu yang hambatan-hambatan yang seringnya kita tuh menjadi agak lambat gitu, agak lambat. Jadi tidak semua itu sumber daya manusianya itu mempunyai kemampuan yang sama. Oke. Itu kayak dok. Iya dok, baik. Terima kasih dok. Terakhir nih dok, ini untuk pesan untuk apa namanya, untuk terutama generasi muda aparatur sipil negara, calon-calon pegawai negeri sipil yang sekarang ya, supaya bisa menerapkan nilai dasar secara maksimal. Jadi untuk meningkatkan semangat membangun bangsa dan negeri ini, mungkin dokter ada pesan-pesan buat generasi yang muda seperti angkatan kita seperti itu dok, monggo dok.
Ya, terima kasih dok. Selama 16 tahun saya jadi PNS gitu sudah mengalami berbagai macam aturan pemerintah yang apa tuh namanya berbeda-beda gitu beberapa kali periode gitu. Yang paling saya pesankan itu nomor satu adalah penjenengan harus loyal dulu. Penjenengan harus punya loyalitas, rasa mengabdi, jiwa mengabdinya itu untuk negara itu yang penting, gitu. Kalau penjenengan jiwa pengabdiannya itu kurang, akan menjadi beban tersendiri untuk penjenengan sebagai ASN. Tapi kalau penjenengan punya rasa pengabdian, rasa loyalitas yang tinggi, maka yang lainnya itu akan berjalan lebih mudah. Itu nomor satu ya dok. Jadi apa tuh ya namanya, aturan-aturan apa dan sebagainya akan berjalan. Tapi yang paling penting penjenengan punya rasa, oh ya saya harus mengabdi, memang saya disumpah untuk mengabdi ke bangsa dan negara, ke masyarakat. Maka apapun yang akan pemerintah terapkan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas gitu, penjenengan akan enjoy gitu, akan menikmati istilahnya, menikmati itu dulu. Jiwa pengabdiannya dulu yang ditingkatkan. Itu kalau pesan saya, dok. Oke, Selalu baik. jujur, profesional, tanggung jawab. Ya, gitu ya Baik. dok. Baik dok, baik dok. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini sedikit perbincangan kita ya dok. Tapi semoga apa yang kita bahas pagi ini ilmunya bisa bermanfaat untuk kedepannya ya dok. Amin. Amin, Baik, amin. baik. Terima kasih waktunya ya dok. Maaf mengganggu. Ya, Sehat-sehat ya ya dok, sehat-sehat semoga dok. lancar Ya, semua. oke, amin, amin. Oke, terima kasih ya dok. Oke, boleh di lift nggak apa-apa dok. Oke, oke, Salut ya. oke. Baik, terima kasih. Semoga sebagai seorang ASN kita diharapkan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan menerapkan Pancasila, selalu bertindak efektif dan efisien dan berinovasi menghindari segala bentuk tindakan korupsi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam Indonesia.